Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriah Awalia dari kelas B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis KI dan KD Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan sederajat. Sebelum pembahasan KI dan KD, terdapat standar isi. Standar isi adalah pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Kompetensi pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kemudian ada beban belajar. Beban belajar untuk SDBI diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu per semester dengan sistem tatap muka. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Kemudian ada kurikulum kecakapan hidup. Kurikulum untuk SDBI dapat memasukkan pendidikan kecakupan hidup. Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok kewarganegaraan, keimanan, dan ketakwaan. Dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu menganalisis KI dan KD Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan sederajat. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kedua, kemudian kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, indirect teaching, yaitu keteladanan pembiasaan dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakter mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu kompetensi inti 3, yaitu pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian dan yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI 4 yaitu keterampilan, yaitu mengolah, nalar, dan menyajikannya dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian KD 3 atau kompetensi dasar 3, yang pertama yaitu 3.1 memahami keterampilan gerak, salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian 3.2 mendiskusikan keterampilan gerak, salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian 3.3 memahami keterampilan jalan cepat, lari lompat, lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian 3.4 memahami keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian 3.5 memahami konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan penggunaan instrumen standar. 3.6 memahami keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. 3.7 memahami gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan dalam aktivitas gerak berirama. 3.8 menentukan keterampilan salah satu gaya renang. Kemudian 3.9 memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antara remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. 3.10 mengetahui berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, nafza, dan obat berbahaya lainnya. Kemudian KD 4.1 mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak adalah salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 4.2 mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 4.3 mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. 4.4 mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak, seni, dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. 4.5 mempraktikkan hasil konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen standar. 4.6 mempraktikkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dan aktivitas spesifik senam lantai. 4.7 mempraktikkan hasil analisis gerak rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama, ketukan, dan aktivitas gerak berirama. 4.8 mempraktikkan hasil keterampilan 1 gaya renang. 4.9 mempresentasikan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan usia sekolah. 4.10 mempresentasikan berbagai peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat-obat berbahaya lainnya. Itu tadi yaitu KI dan KD. KI itu yaitu
kompetensi inti, dan KD itu kompetensi dasar. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.